Selanjutnya tentang keseimbangan dalam ekologi. Di dalam ekologi kita mengenal ada istilah daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Daya dukung ini merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Jadi daya dukung lingkungan ini terkait dengan lingkungan atau habitat organisme itu tinggal. Bagaimana kemampuan daya dukung itu untuk menopang kehidupan organisme yang ada di dalamnya. Nah, karena daya dukung lingkungan itu terdiri atas komponen biotik dan abiotik, maka keterkaitan antara faktor abiotik dan biotik yang dibutuhkan atau yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisme tersebut itu akan menentukan apakah daya dukung lingkungannya tempat si organisme itu termasuk kategori baik, termasuk kategori sedang, atau daya dukungnya kecil. Semakin bagus daya dukung lingkungannya, maka proses yang terjadi pada organisme yang tinggal itu akan berjalan dengan sempurna. Dia mampu tumbuh, dia mampu bereproduksi, dia bisa menghasilkan anakan, hidupnya semuanya bisa optimum. Nah, disinilah bagaimana faktor lingkungan yang ada di dalam lingkungan itu bisa betul-betul support untuk kehadiran dan kehidupan si organisme itu. Kadang-kadang kita bisa menemukan lingkungan yang mungkin semuanya lengkap, faktor lingkungan yang dibutuhkan dari faktor biotik dan abiotik. Tetapi kenapa dia itu hidupnya merana? Bisa jadi karena daya dukung lingkungannya ada, tetapi yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat. Bisa jadi dia terlalu sedikit atau dia terlalu banyak. Contohnya misalnya tumbuhan. Dia butuh sinar matahari dengan ukuran misalnya 10. Tetapi ternyata dia tinggalnya pada lingkungan yang kadar sinar mataharinya hanya berkisar antara 1 sampai 2 misalnya. Atau lebih besar lagi dari 10 misalnya 20 sampai 25. Maka yang nampak dari organisme itu meskipun dia faktor yang dia butuhkan jumlahnya berlimpah, dia menunjukkan respon yang tidak baik. Ternyata dia kepanasan terus, menyebabkan tanamannya menjadi layu misalnya. Atau sebaliknya, sinar mataharinya itu ternyata kurang sekali, jauh dari yang dia butuhkan. Dia misalnya hidupnya menjadi kerdil misalnya, proses pembungaannya menjadi terhambat misalnya. Nah, ini sebenarnya yang namanya lingkungan itu bisa digambarkan dengan bagaimana kondisi organisme yang kita temukan di situ. Biasanya kalau dia menunjukkan kehidupan yang baik, itu bisa menandakan dengan gampangnya bahwa dari lingkungannya itu betul-betul cocok, support untuk hidupnya. Ya. Terus yang selanjutnya yang terkait dengan keseimbangan dalam ekologi itu adalah daya lenting. Jadi yang namanya lingkungan itu sebenarnya secara alami memiliki kemampuan untuk mengembalikan posisinya menjadi keadaan yang seimbang. Seimbang menjadi keadaan yang semestinya, gampangnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalnya ada kerusakan lingkungan, berarti kita bisa menganggap lingkungan itu tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Bisa jadi kerusakannya lingkungan itu sangat banyak, sehingga kemampuan lingkungan untuk melakukan pemulihan kembali itu terlalu berat. Seandainya ada, tetapi tidak mampu membersihkan semua gangguan itu. Ya, jadi bagaimana ekologi itu sebenarnya sangat kompleks sekali karena tidak hanya interaksinya, tetapi di dalam komponen-komponen yang mensupport
kehidupan organisme itu sangat menentukan apakah organisme itu dia nyaman tinggal di situ, dia mendapatkan habitat yang benar-benar dia inginkan atau enggak. Itu sangat tergantung dengan tadi, misalnya daya dukung lingkungannya gimana, daya lentingnya bagaimana. Kita lanjutkan dengan slide yang terakhir. Ini adalah peran ekologi bagi manusia. Jadi kalau kita sudah memahami betul bahwa bagaimana sih sebenarnya organisme yang tinggal di lingkungan itu hidup, mereka berinteraksi, bagaimana faktor abiotik itu mempengaruhinya, bagaimana faktor abiotik itu mempengaruhinya, atau faktor abiotik dengan abiotik itu berpengaruh dan sebagainya. Sebenarnya ini bisa menjadi kunci. Jika ada masalah-masalah lingkungan, kita bisa mencari solusinya lewat konsep ekologi. Misalnya ketika ada hama di suatu ekosistem, mungkin kalau orang biologi, karena setiap spesies itu memiliki peran di dalam ekosistem, maka kita tidak boleh menghapuskan, memunahkan, mematikan semuanya spesies itu. Jadi pertanyaannya, kenapa dia itu menjadi hama? Biasanya orang ekologi akan bilang, berarti ekosistemnya tidak seimbang. Ada organisme yang harusnya jumlahnya sedikit, dia tiba-tiba jumlahnya meledak banyak. Sehingga sumber pakannya juga tidak mencukupi. Akhirnya si hama itu akan istilahnya dia mulai menginvasi komponen-komponen lain yang bisa jadi itu merugikan spesies yang lainnya. Nah, di sini mungkin untuk orang-orang yang biasa di lapangan, kita bisa lihat bagaimana masalah-masalah lingkungan itu sebenarnya ya kaitannya karena ada ketidakseimbangan tadi. Misalnya untuk para pencinta burung misalnya, kenapa kok burungnya sekarang sudah tidak ada? Apa yang perlu dilakukan? Apakah kita harus mendatangkan burung itu lagi ke sana biar dia tetap ada? Atau sebaliknya misalnya untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu kawasan, kita tambahi lagi dengan spesies yang baru atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat lagi, kita kembali ke konsep ekologi. Kalau kita lihat kalau sebenarnya suatu sistem itu sudah berjalan dengan baik dan kita memasukkan sesuatu yang baru, maka ekosistem itu akan memulai pola sistem yang baru lagi. Dan dia akan mencoba untuk mencari keseimbangan baru. Kalau keseimbangan baru itu tercapai, mungkin nggak masalah. Masalahnya kadang-kadang justru masalah baru yang akan timbul. Misalnya kita punya kolam terus kita pengen nambahi enceng gondok contohnya. Karena sebenarnya enceng gondok itu adalah spesies yang didatangkan atau tidak asli dari kolam itu, maka karena ketika enceng gondok itu memiliki kemampuan untuk reproduksi yang tinggi, pertumbuhan yang tinggi, bisa jadi dia malah menjadi masalah buat organisme-organisme yang asli ada di kolam itu. Bisa jadi dia mengambil air dalam jumlah yang banyak sehingga volume airnya menjadi susut cepat sekali. Dia mengambil hara yang cepat sekali sehingga tanaman-tanaman air yang asli ada di kolam itu tidak dapat bagiannya dan sebagainya. Nah, ini mungkin untuk yang peran ekologi bagi manusia, untuk para penggiat lingkungan, ahli konservasi, saya kira bisa memberikan masukan yang banyak sekali. Sehingga tidak hanya dari konsep ekologi secara ilmiah, tetapi secara realita, bagaimana bahwa yang namanya manusia itu bisa menjadi pemecah masalah atau menjadi sumber masalah ya. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut lagi karena yang ini mungkin enaknya langsung aja masalah apa yang biasa dihadapi oleh para orang-orang yang di lapangan.